dalam krisis dunia pandemi COVID-19 ini, kita semua dibuat takut ketularan, takut sakit, dan akhirnya takut mati. Memang salah satu pengalaman hidup manusia di dunia ini adalah dipenuhi dengan takut atau berani. Tapi bahkan takut itu seluruh hidup kita, kalau dihitung-hitung banyak sekali yang menjadi sebab kita takut. Takut tidak populer, takut tidak laku. Aneh-aneh, ketakutan itu bahkan menjadi semacam fobia. Saudara-saudara yang terkasih, ada banyak ketakutan yang akan menghantui kita. Paling tidak ada ketakutan, takut akan ancaman sosial, takut akan bahaya kita akan menjadi bukan apa-apa dan akhirnya hilang tak berbekas. Tetapi sebenarnya yang harus kita paling takutkan dalam hidup adalah takut akan kebenaran. Ini yang lebih penting. Ya, memang dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita akan mengalami sungguh bagaimana kebenaran itu bukan hanya kebenaran soal matematis, hitung-hitungan, uang banyak, karena itu tidak menjamin akan habis kalau sudah tidak ada artinya sama sekali. Memang soal kebenaran ini adalah macam-macam. Yang paling dasar adalah kebenaran matematis atau kebenaran material. 1 tambah 1 ada 2. Ada kebenaran yang bisa dikatakan kebenaran hidup sosial. Itu dalam perkawinan misalkan 1 tambah 1, seorang suami dan menikah dengan istri, itu sebetulnya bukan 2, tapi 1. Atau mungkin juga dalam hidup pergaulan sosial, kebenaran sosial adalah 1 tambah 1 tambah 1 bukan berarti 3, tapi mungkin 1000. Karena dampak relasi satu sama lain. Ada kebenaran etis. Kita sekarang dengan COVID-19 ini etisnya hidup benar secara etis itu kalau kita ketemu dengan orang pakai masker supaya tidak menulari. Kita bicara pelan-pelan, meskipun kepingin bicara tapi karena ada masker, tidak teriak-teriak. Ada kebenaran lagi yang lebih tinggi, lebih penting adalah kebenaran iman. Nah, ini kebenaran iman ini adalah yang dikatakan di dalam Injil hari Minggu biasa ke-12 ini. Kebenaran iman adalah kebenaran kita beriman kepada Dia yang sejati, Allah yang sejati. Dan ini yang menentukan sekali soal hidup dan mati dan soal keselamatan akhir. Jangan kamu takut terhadap mereka yang memusuhi kamu, karena tidak ada sesuatu yang tertutup, yang tidak terbuka,
Tidak ada sesuatu yang tersembunyi dan tidak akan diketahui. Jangan kamu takut akan mereka yang dapat membunuh badanmu, tubuhmu, tetapi tidak menghilangkan jiwamu, tidak membinasakan jiwamu. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak jatuh ke bumi. Ini bacaan Injil hari Minggu biasa ke-12 ini diambil dari bagian di mana Tuhan Yesus memberikan petuah-petuah ajaran bagi para murid-murid. Saudara-saudara yang terkasih, kita sering disebut atau mengaku diri sebagai orang Kristen. Apa artinya? Pengikut Kristus. Dalam Kisah Rasul-Rasul di Antiokhia lah para murid Tuhan disebut sebagai orang Kristen. Kata Kristen waktu itu hanya disebut sebagai ya kata-kata untuk istilah untuk yang sedikit peyoratif atau mengejek begitulah. Itu loh, Kristen. Tapi kalau kita mau menyebut sungguh-sungguh bahwa siapa kita nih, paling tepat ialah kita harus menyebut kita adalah murid Kristus. Murid itu adalah seorang yang belajar. Belajar tentang apa? Atau mempelajari apa? Lebih tepat biasanya seorang murid belajar tentang kebenaran hidup. Dan itulah maksudnya bacaan Injil perikop dari Matius bab 10 ayat 26 sampai 33 itu mengingatkan memang konsekuensi untuk belajar beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus mengandaikan konsekuensi disalah artikan, ditafsir, malah disebut sebagai suatu yang aneh, cenderung untuk didiskriminasi. Nabi Yeremia dalam bacaan pertama sudah meriwayatkan, menubuatkan bahwa inilah pengalaman semua orang yang mau menjadi nabi bagi Allah, yaitu harus menderita sengsara, diamati, dijebak, akhirnya dibinasakan. Marilah kita bersama dalam hari hidup kita mengisi seluruh hari-hari kita bukan dengan ketakutan, takut akan penderitaan, takut akan diskriminasi sebagai murid-murid Kristus, siap untuk menanggung semuanya itu dan berani, mantap, berani menunjukkan diri. Ya memang saya adalah murid Kristus. Dia adalah Allah yang datang ke dunia, menjelma menjadi manusia yang telah menyelamatkan saya dalam salib, bahkan mati di kayu salib. Saudara-saudara terkasih, maka marilah kita sekarang lebih mantap karena kita terpanggil menjadi murid-murid Kristus yang percaya akan penyelamatan Tuhan Yesus Kristus dalam jalan salibnya. Oleh karena itu, kalau membuat tanda salib, ya buatlah yang kelihatan lebar ya. Sudah tahu ada tanda salib malu-malu, putri malu, kecil saja. Biasanya dilakukan di restoran atau warung, malu untuk diketahui sebagai orang Katolik
lalu membuat tanda salib. Ya, begitu. Mau berdoa makan saja ya memang. Mau buat tanda salib silahkan, mau tidak ya tersilahkan. Tapi mengapa malu? Mengapa takut? Maka buatlah ya yang pantas. Saya mau menandakan diri saya dengan tanda keselamatan yang membuat saya beriman secara sejati akan wahyu Tuhan sendiri yang mau menyelamatkan kita dengan jalan penebusan di kayu salib dengan mantap. Ya. Apalagi hanya sekedar menunjukkan dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Nah, tidak. Ini bukan sekedar kebanggaan-kebanggaan, tetapi kita sungguh mau mengalami hidup Tuhan Yesus untuk mewartakan kasih-Nya yang sejati, untuk berani siap menjadi murid-murid yang belajar dan mempelajari bahkan sabdanya yang paling keras, yang sulit bagi kita, yaitu kasihilah musuhmu dan doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Itu berat sekali. Tapi kita harus belajar mengisi hidup kita dengan sungguh-sungguh kasih yang sejati, sekalipun kita menanggung konsekuensi penderitaan, diskriminasi, diinyahkan, direndahkan, bahkan lenyap tak berbekas.